Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cindy Safitriliani dari 03 SAKP 009 dengan NIM 2010111297. Di sini saya akan menjelaskan tentang otonomi daerah. Otonomi daerah adalah kewenangan untuk mengatur sendiri kepentingan masyarakat atau kepentingan untuk membuat aturan guna mengurus daerahnya sendiri secara harfiah. Otonomi daerah berasal dari kata otonomi dan daerah. Dalam bahasa Yunani, otonomi berasal dari kata autos dan namos. Autos yang berarti sendiri dan namos yang berarti aturan atau undang-undang. Otonomi bermakna membuat perundang-undangan sendiri atau zelfwetgeving. Pelaksanaan otonomi daerah merupakan titik fokus yang terpenting dalam rangka memperbaiki kesejahteraan rakyat. Otonomi daerah diberlakukan di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 3839 pada tahun 2004, Undang-Undang Nomor 22 tahun 1909 tentang Pemerintahan Daerah dianggap tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan ketatanegaraan dan tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah, sehingga digantikan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 selanjutnya, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah hingga saat ini telah mengalami beberapa kali perubahan. Terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008. Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844. Berikut ada tujuan pemberian otonomi daerah, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, peningkatan pelayanan masyarakat yang semakin baik, pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan nasional, pemerataan wilayah daerah, pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah, serta antara daerah dengan rangka keutuhan NKRI, mendorong pemberdayaan masyarakat, menumbuhkan prakarsa dan kreativitas, meningkatkan peran serta masyarakat, mengembangkan peran dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Ciri-ciri otonomi daerah yaitu tidak ada perjanjian antara daerah jika sumber daya manusia dan sumber daya alam dilibatkan. Setiap daerah tidak diakui sebagai negara berdaulat. Setiap daerah memiliki perda di bawah undang-undang. Semi sentralisasi, bisa intervensi dari kebijakan pusat, APBN dan APBD bergabung, daerah mandiri, keputusan Pemda diatur pemerintahan pusat, hanya bahasa nasional yang diakui, tidak ada perjanjian antara daerah jika sumber daya manusia dan sumber daya alam dibatalkan. Dampak positif otonomi daerah. Yang pertama, kegiatan pemerintah dapat berjalan lebih efektif karena kewenangan berada di tangan daerah. Yang kedua, potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia dapat dimanfaatkan dengan lebih baik, lebih efektif dan efisien. Yang ketiga, daerah dapat penyelenggaraan kepentingannya sesuai dengan adat istiadat dan budaya setempat. Yang keempat, dinamika dan perkembangan politik lebih mudah dikontrol. Yang kelima, laju pertumbuhan ekonomi di daerah setempat lebih mudah dikontrol. Dan yang terakhir, kriminalitas, masalah sosial, dan berbagai bentuk penyimpangan lebih mudah dideteksi. Dan ada juga dampak negatif otonomi daerah. Yang pertama, munculnya sifat kedaerahan atau
etnosentrisme yang fanatis sehingga dapat menyebabkan konflik antar daerah. Yang kedua, munculnya kesenjangan antar daerah satu dengan yang lain karena perbedaan sistem politik, sumber daya alam maupun faktor lainnya. Yang ketiga, munculnya pejabat daerah yang sewenang-wenang. Yang keempat, pemerintah pusat kurang mengawasi kebijakan daerah karena kewenangan penuh yang diberi pada daerah. Dan yang terakhir adalah masing-masing daerah berjalan sendiri tanpa ada kerjasama, koordinasi, dan bahan interaksi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.